Mari kita merendahkan hati di hadapan Dia untuk mendengarkan setiap perkataan firman Tuhan. Bila ku renungkan jalan bersamamu, betapa ku bersyukur selalu. Melewati waktu, teruji kasih-Mu, semakin hari ku mengasihi-Mu. Bapa-Ku yang ajaib, Bapa-Ku yang terbaik, Kau limpahkan rahmat-Mu baru setiap hari. Takkan habis kasih-Mu, takkan habis tawamu. Selalu ada pertolongan bagiku. Haleluya Tuhan, bukalah hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Bila ku renungkan jalan bersamamu, betapa ku bersyukur selalu. Melewati waktu, teruji kasih-Mu, semakin hari ku mengasihi-Mu. Bapa-Ku yang ajaib, Bapa-Ku yang terbaik, Kau limpahkan rahmat-Mu baru setiap hari. Takkan habis kasih-Mu, takkan habis Tuhan Yesus, bersyukur pada pagi hari ini kami dapat kesempatan lagi untuk menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Inilah hamba-Mu,
Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong urapi kami Tuhan. Kuduskan dari hamba-Mu yang menampilkannya. Kuduskan semuanya Tuhan kami, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman yang kami dengar ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, bukakan rahasia firman-Mu Tuhan. Haleluya. Puji syukur dalam nama Yesus. Kami bersyukur, berdoa, menikmati kebenaran firman ini. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk. Shalom. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman yang saya beri judul pada pagi ini. Saya beri judul Contoh dari Kristus, ya. Jadi contoh dari Kristus ini maksudnya adalah mencontoh apa yang Tuhan contohkan kepada kita, gitu. Ya, ada banyak hal. Tuhan Yesus 3 tahun lebih memberi contoh kepada manusia. Ya, Yesus ini adalah firman yang menjadi manusia. Jadi dia datang dari atas, dia datang dari surga, dia datang ke bumi ini, ya, tujuannya untuk menyelamatkan umat manusia. Ya, di samping itu dia menyampaikan apa sebenarnya yang harus kita lakukan. Cuma dari kasih Tuhan, kita tidak mengerti keadaan di surga itu bagaimana, kita kan tidak mengerti. Tapi Yesus yang datang dari surga, dia tahu di surga itu bagaimana. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahwa di surga itu tidak ada lagi kawin mengawinkan, tidak ada. Alkitab atau Tuhan Yesus mengatakan begitu. Surga tidak ada kawin mengawinkan, tidak ada. Kita tetap mengasihi pasangan kita, tapi dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, begitu dahsyat. Ya, bagaimana tubuh kemuliaan itu? Yaitu kita melihat bahwa Yesus setelah bangkit dari antara orang mati, itulah tubuh kemuliaan. Puji Tuhan. Cuma yang dikasih Tuhan, kita terlebih dahulu kita mesti menyadari, ya. Kita menyadari bahwa perjuangan, ya, dalam Efesus pasal 6 ayat 12, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Yaitu apa itu? Yaitu melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kita itu melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kalau misalnya anak kita itu melakukan hal yang tidak benar, atau tetangga kita melakukan hal yang tidak benar, itu pasti ditempeli, ya, ditempeli oleh kuasa si jahat itu, bapak pendusta itu yang dia menempeli seseorang sehingga dia boleh bisa berbuat sesuatu. Dan lawan kita adalah roh-roh jahat yang menempeli pada seseorang itu. Ya, dengan apa kita melawan mereka itu? Ya, sederhana sekali. Kita mesti tanya, ya, kita mesti belajar dari Alkitab bagaimana kita melawan roh-roh jahat itu. Bagaimana? Ya, saya memberi contoh, ya. Saya beri contoh pada waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Setelah Tuhan Yesus berpuasa, cobai, ya, pencobaan di atas di bukit, ya, percobaan. Lalu datanglah si pencoba dan berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya, iblis tahu, ya. Iblis tahu kalau Yesus itu lapar, ya. Lalu iblis datang dan berkata, kalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saya yakin bisa Yesus memerintahkan batu-batu jadi roti, bisa. Tapi apa yang Yesus buat? Ini contoh bagaimana kita melawan penguasa-penguasa di udara. Contoh, pakai senjata apa, gitu, ya.
Ya ini. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Wah, dahsyat kayaknya. Manusia itu, Yesus menjawab, tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi di situ saya beri garis besar, garis tebal, ya bukan garis tebal, tapi hurufnya tebal, ya. Ada tertulis. Jadi apa yang harus kita pakai untuk melawan iblis itu adalah ada tertulis. Artinya firman Tuhan lah yang kita pakai untuk melawan iblis. Contoh, ya. Jadi yang kita pakai untuk melawan iblis adalah firman Tuhan. Kalau di situ saya tuliskan untuk huruf tebal ada tertulis, ya. Bagian yang berikutnya adalah lalu berkata, ya, iblis itu masih mencoba Yesus lagi. Lalu berkata kepadanya, kepada Yesus, iblis ini, ya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bapak pendusta itu, ya, dia mengerti firman Tuhan, ya. Tapi sayangnya firman Tuhan itu dibolak-balik sama dia, sama iblis itu. Ada Tuhan Yesus bilang, ya, jika engkau anak Allah, dia sudah tahu kalau Yesus itu anak Allah. Tapi untuk mencobai Yesus saja, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Jadi dia dibawa ke atas tempat hubungan baik Allah, suruh Yesus terjun. Karena ada tertulis itu, ya, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi mereka itu akan menantang Yesus. Jadi tidak akan terantuk pada batu. Yesus suruh terjun, ya. Lalu gimana Yesus menjawabnya? Sekali lagi ada itu, saya tulis dengan huruf yang tebal, ya. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi bagaimana Yesus melawan bapak pendusta, melawan iblis ini? Itu ada tertulis. Jadi artinya dengan firman Tuhan Yesus itu melawan. Ini kali yang kedua, ya. Yesus, iblis masih tidak puas. Dia masih ingin mencoba Yesus lagi. Dan berkata padanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi Yesus itu dibawa ke tempat yang tinggi gitu, ya, diberi tunjukkan betapa indah, ya, betapa indahnya dunia ini, ya. Saudara, mungkin kita juga ditunjukkan dunia ini begitu indah, ya. Kemudian iblis itu, bapak pendusta itu berkata, ya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi dengan kata lain itu sebenarnya kalau saudara hanya butuh materi saja, itu iblis itu bisa memberikan. Suruh nyembah dia, ya. Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Tapi kembali lagi, apa yang dikatakan oleh Yesus? Maka berkata Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, ya. Jadi dengan apa? Dengan firman Tuhan. Untuk mengalahkan iblis itu dengan firman Tuhan. Maya, ya, puji Tuhan. Karena mengalahkan iblis itu dengan firman Tuhan ini, Yesus memberikan contoh pada kita, mengajari kita, ya, supaya kita boleh mengerti, ya,
bagaimana kita melawan si iblis ini? Bagaimana kita melawan si iblis ini? Ya, orang-orang itu banyak melawan iblis itu supaya tidak terjadi kecelakaan di perempatan-perempatan, diapakan? Dikasih kembang, itu tambah dimakani. Ya, itu bukan musir namanya itu. Oh, itu namanya bersekutu. Join, koncoan sama iblis, supaya tidak terjadi sesuatu. Ya sudah, kita iblis bilang dikasih makan aja. Ya, kalau iblis minta makan orang-orang yang kesurupan, kalau iblis minta makan itu dengan apa? Yaitu bukan dengan capcay gitu, tidak ya, bukan bakmi tidak, tapi dengan bunga. Ya, mereka minta bunga, ya, supaya aman, udah kasih aja bunga. Wah, kita gimana? Ya, kalau saya enggak, apa yang kita perbuat? Contohnya Tuhan Yesus, katanya begini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis itu seperti singa mengaum-ngaum, kayak galak, dan mau ditelan. Siapa yang bisa ditelan? Tidak semuanya, ya. Siapa yang bisa ditelan? Haleluya. Saudara-saudara, contoh ini ya, contoh. Ada seseorang yang hobinya itu menyebarkan gosip, apa gosip apa ya? Digosok makin ship gitu ya, ya gosip, ya disebarkan, menyampaikan sesuatu supaya orang itu menjadi panas, ya. Lalu gimana? Ya, kita gimana? Itu hanya seperti singa yang mengaum aja, ya. Kemarin saya pergi ke Ngantan, kita ada beberapa, kita berempat ya, pendeta-pendeta berempat pergi ke Ngantan untuk menyampaikan sesuatu. Tiba-tiba ada yang berkelahi, ada yang gelut. Wah, gimana kita? Ya, padahal kita ke sana itu untuk untuk mencari jalan yang terbaik. Saya tidak tahu apa sebabnya, apa mereka tengkar. Ya, udah, ya. Karena itu ya, itu hanya itu pekerjaan iblis yang menggosok baik anak muda ini ya, sehingga emosi dia mau memukul orang lain. Yang dipukul ya nggak tahu ya apa saya, ya. Kemudian pulang ya, mereka yang dipukul dipulang ya, yang muda ini kita pisah, saya nasihati ya, sudah selesai ya. Kemudian kita melanjutkan pertemuan kita, sudah selesai semua ya, kita makan. Datanglah polisi membawa yang dipukul tadi, gimana ya, udah saya dengarkan aja semua. Wah, mereka ramai. Gimana saya harus berbuat ya? Gimana saya harus berbuat apa? Saya tunduk aja. Terserah biarlah itu contoh kita juga ya. Saya tunduk ini, tapi saya ngomong sama Tuhan. Tuhan Yesus, Roh Kudus, tolonglah supaya apa, saya harus berbuat sesuatu ya. Saya harus berbuat sesuatu dan supaya damai ya. Sebab kalau tidak damai, mereka tidak damai, wah, saya bakal diundang ke sana saja untuk sebagai saksi kalau ada apa itu, mereka diadili gitu. Yang satu pasti masuk penjara, sudah pukul duluan ya. Nah kita, saya ini, Pak Thomas, saya, Pak Harun, sama Pak Sabari, tidak ikut apa-apa. Kalau ada sidang mesti dipanggil, ya. Puji Tuhan, tapi puji Tuhan waktu itu ya. Ya, saya berdoa, Roh Kudus, apa yang harus saya kerjakan? Saya akan mengerjakan begini Tuhan. Saya ceritakan sama Tuhan. Ya, apa yang terjadi, saudara-saudara yang dikasih Tuhan? Apa yang terjadi? Saya bangun, ya,
polisinya kaget gitu ya, mana saya banget, terus saya minta izin sama dia, ya silakan katanya. Anak muda ini saya peluk, saya ambil, saya angkat, ya. Nurut dia. Kemudian orang yang dihukumi saya peluk juga, ya dia nurut. Keduanya saya dekatkan, mereka berpelukan. Akhirnya apa? Damai, saudara. Puji nama Tuhan. Itu iblis yang mengganggu sedemikian rupa, ya. Tapi puji Tuhan, dengan ini kita tidak bisa lakukan sembarangan, saudara. Saya sudah berkali-kali melakukan hal seperti ini. Melakukan maksudnya adalah kita berdoa pada Tuhan, minta Roh Kudus itu memimpin kita. Jadi apa yang kita buat itu nurut mereka. Itu, ya. Coba orang yang emosi apakah bisa semudah itu? Saya pikir kalau sampai tidak nurut, ya sudah, barangkali ya lebih parah nanti ya. Tetapi puji Tuhan, ya, saya akan ikut ya, dua-dua didamaikan. Lalu polisinya juga senang. Nah ini yang saya harapkan, puji Tuhan. Bukan karena saya baik, bukan, tetapi karena Roh Kudus yang berkarya. Amin. Puji nama Tuhan. Beberapa saya pernah mengalami juga yang lain, ya. Tapi tidak saya sampaikan di sini ya. Begitu, saudara. Mari kita, kalau ada sesuatu kita minta Roh Kudus memberi penerangan pada kita, ya. Maka Roh Kudus itu akan memberi penerangan pada kita dan membantu kita. Roh itu adalah Roh penolong, Roh Kudus penolong, membantu kita, ya. Puji nama Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Yesus ini adalah sesuai dengan apa yang ditulis dalam Alkitab. Alkitab belum ditulis pada waktu itu, tapi sesuai. Coba ya di dalam Efesus pasal 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perintah itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan. Nah ini saya garis tebal ya. Dan pedang Roh, yaitu firman Tuhan. Jadi pedang Roh itu bukan pedang sesungguhnya, tapi pedang Roh itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu pedang Roh. Dia dapat menusuk sangat dalam, dapat memisahkan tubuh dan ini, ya, sangat luar biasa pedang Roh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bahwa pedang Roh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita melihat, ya, ini adalah peristiwa pada Perjanjian Baru atau Alkitab yang dituliskan dalam Perjanjian Baru. Sebenarnya saya sering katakan bahwa Perjanjian Lama itu adalah gambaran, ya, gambaran apa yang terjadi di dalam Perjanjian Baru, ya. Di dalam Perjanjian Lama ada suatu kisah yang itu sebagai gambaran saja, ya. Kita lihat ada cerita apa di sana, ya. Kita melihat, ya. Jadi pada suatu ketika, ya, saya beri mengangkat dulu ya, saudara-saudara, bangsa Israel itu adalah bangsa budak. Jadi dia tidak ada sempat untuk berlatih perang apa, tidak ada sempat, bangsa budak. Tapi mereka itu bagaimana? Mereka disertai Tuhan yang hidup, ya, bangsa Israel pada waktu itu, ya. Tuhan menyertai mereka. Mereka keluar dari Mesir, tidak bisa perang, ya, tidak punya senjata. Budak, apa yang dipunyai budak? Tapi kalau Tuhan menaruh belas kasih, ya, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, dia diberi banyak barang oleh orang Mesir, diberi emas dan sebagainya, banyak barang. Tuhan membuat bangsa Mesir itu menjadi murah hati dan Tuhan memberikan, ya. Kita bisa lihat bagaimana bangsa Israel bisa mengumpulkan emas begitu banyak, ya. Itu dari mana? Oh, mereka tidak kerja, mereka budak, ya. Kerja tapi mereka sebagai budak. Tapi bagaimana? Karena Tuhan membuat murah hati daripada orang Mesir ini, sehingga orang Israel boleh keluar dengan begitu luar biasa, ya. Sekali lagi bahwa mereka tentunya tidak bawa apa ya, alat perang. Misalnya pedang untuk perang, ya tidak ada mereka.
ya. Mereka begitu lemah semestinya, ya. Tetapi ada Tuhan yang kuat, amin. Disertai oleh Tuhan yang kuat, luar biasa, ya. Pada waktu itu bangsa Israel keluar dari Mesir, dikejar oleh tentara Mesir. Sedangkan dia mau maju, di depannya ada laut tebal. Gimana ini? Ya, barangkali kalau saya bingung juga. Mau maju ada laut, mau kembali ada tentara Mesir, gimana? Ya, ke atas yang kosong. Ya, kita berdoa kepada Tuhan ke atas. Mereka berdoa dan Tuhan melalui Musa, Tuhan mengeringkan laut berau, ya. Mereka berjalan ke tanah yang kering dan akhirnya setelah bangsa Israel semua naik ke darat, ya, airnya kembali dan bangsa Mesir tenggelam di laut, ya. Ini adalah peperangan mungkin yang pertama ini, ya. Betapa dahsyatnya, ya. Betapa dahsyatnya kalau mempunyai Tuhan pencipta langit dan bumi, dia sanggup berbuat sesuatu, ya. Tapi ya barangkali gemetarnya itu ya luar biasa, ya. Barangkali kalau saya bisa membayangkan gimana ke depan ada laut, ke belakang ada tentara, saya juga gemetar pada waktu misalnya. Tetapi Musa itu, ya, dia bertanya pada Tuhan dan dia harus berbuat sesuatu, ya. Nah, ini pada peristiwa, sekali peristiwa ada satu kisah, ya, sebelum Daud mengalahkan Goliat tentunya, ya. Ada satu kisah waktu itu yang menjadi raja adalah Raja Saul. Raja Saul itu adalah pilihan rakyat, ya. Raja Daud ini adalah pilihan dari Tuhan sendiri. Raja Saul pada mulanya adalah memang dia berkenan di hadapan Tuhan. Tapi pada suatu ketika ada sebuah kejadian, ya. Pada suatu ketika, ya, di dalam Samuel 13 ayat 19, pada waktu itu seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel, sebab orang Filistin berkata, jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak, ya. Mereka itu tidak punya tukang besi, karena itu sangat lemah sekali. Dia maklum bangsa budak, ya, luar biasa. Tetapi luar biasa sekali lagi, mereka tidak punya. Barangkali yang punya pedang itu cuma Yonatan, ya. Pada waktu itu Yonatan dengan pembantunya itu, ya, ya. Kemudian ayat Samuel pasal 14 ayat yang pertama katakan, pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyerang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya, ya. Tuhan. Di antara perlintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Boses, yang lain bernama Senen. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikmas, yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba, ya. Semuanya berkata kepada Yonatan, kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya, lakukanlah niatmu itu sungguh aku sepakat, ya. Pembawa senjata ini akan menyeberang mendekati mereka, memang menampakkan diri. Lalu gimana, ya? Yonatan
Yonatan itu anaknya Saul ya, berkata begini, marilah kita menyeberang ke dekat pasukan pegawai orang-orang yang tidak bersunat ini ya. Jadi ini Yonatan menyebutkan orang-orang Filistin musuh ini ya, adalah orang-orang yang tidak bersunat. Apa itu? Terkandung satu maksud di situ. Maksudnya apa? Yaitu bahwa Yonatan pergi ke orang-orang yang tidak mempunyai orang-orang yang tidak dilindungi oleh Tuhan ini, orang yang tidak bersunat. Itu artinya bahwa orang-orang yang tidak dilindungi oleh Tuhan ini. Ya, Yonatan begitu. Ya. Dan pembawa senjatanya Yonatan itu sepakat. Ya, apa yang dikerjakan oleh Yonatan itu sepakat. Ya. Jadi kita pakai firman Tuhan lagi. Ya, kita pakai firman Tuhan lagi. Ayat yang 10 gini. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Ketika mereka berdua memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi, ya. Jadi orang Filistin gitu. Jadi mereka itu mempunyai sandi, kembali lagi menggunakan Alkitab untuk melawan orang Filistin. Ini adalah gambaran. Orang Filistin ini gambaran daripada bagaimana bapak pendusta, bagaimana iblis itu bekerja. Dan orang-orang Filistin itu digambarkan itu. Dan Yonatan dia memakai lagi bagaimana firman Tuhan, dia bergantung pada firman Tuhan ya. Bagaimana caranya? Yaitu kalau orang Filistin berkata begini, kita tetap tinggal. Kalau orang Filistin berkata begini, kita akan naik, kita akan menyerang mereka, sebab mereka akan diserahkan kepada kita, katanya gitu ya. Ayat 12 katakannya, orang-orang dari pasukan pegawai itu berseru kepada Yonatan dan membawa senjatanya. Saya ulangi ya, orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan membawa senjatanya, katanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Jadi mereka itu melihat nanti jawabnya sudah berdoa tentunya soal Yonatan doa. Kalau jawabnya tinggal di situ, maka mereka akan tinggal di situ. Kalau jawabnya orang Filistin pada itu naiklah, ya, maka mereka akan naik. Tapi ternyata pada waktu mereka menampakkan diri biar dilihat oleh orang Filistin, orang Filistin berkata begini, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Ya, jadi orang Filistin punya keyakinan kalau naiklah, kami akan menghajar kamu, akan membunuh orang. Mereka kan banyak. Kalau orang Ibrani pada waktu itu Yonatan sama pembawa senjatanya, ya cuma 2 orang. Ya apa yang ya tentunya mereka yakin bisa mengalahkan ini. Tapi apa yang terjadi? Ayat 13, maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kekalahan yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari pembajakan, ya. Jadi mereka tidak jauh, ya. Dan orang Israel, orang Filistin merasa bahwa dia punya senjata, bahwa dia akan menang. Tapi ternyata, ya, bahwa mereka itu diserahkan kepada Yonatan. Seperti apa yang Yonatan bilang, kalau katanya naiklah, itu berarti ayo kita naik, kita serang mereka, ya. Sebab mereka sudah diserahkan, ya, kepada kita, katanya Yonatan. Memang demikianlah, ya. Dan ayat yang ke-15 katakan,
Lalu timbullah kegentaran di perkemahan di padang dan di antara seluruh rakyat, juga pasukan pengawal dan penjara itu gentar dan bumi gemetar, sehingga mereka kegentaran yang dari Allah, ya. Mereka ternyata saya baca ini, saudara-saudara, dan kekalahan yang ditimbulkan oleh Yonatan dengan pembawa senjatanya ini, mereka cuma 2 orang saja, mereka bisa membunuh 20 orang, ya. Jadi luar biasa, saudara-saudara. 20 orang mereka bunuh. Itu artinya mereka bisa mengalahkan orang yang ada di kubunya, orang yang sudah siap untuk berperang, dikalahkan. Karena apa? Kembali lagi, karena firman. Karena Yonatan itu menggunakan firman. Menggunakan firman itu dengan apa? Dia minta petunjuk Tuhan. Tuhan, ya, kata-kata saya, Tuhan, bolehkah aku menyerang? Kalau boleh Tuhan. Kalau orang Filistin bilang naiklah, yaitu kita naik. Kalau orang Filistin bilang tinggal di situ, gitu. Itu berarti kita akan tinggal. Dan ternyata orang Filistin mengatakan naiklah, aku akan, ya, dengan kata-kata saya, aku akan menumpas engkau, gitu, ya. Mereka naik dan ternyata orang Filistin lah yang ditumpas, yang dikalahkan oleh Yonatan pada waktu itu dengan senjatanya, dengan pembawa senjatanya itu 20 orang, ya. Luar biasa, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana bangsa budak ini, bangsa Israel, bangsa Ibrani, tadinya dia tidak mempunyai senjata, tadinya dia tidak punya tukang besi, tukang pandai besi, tidak punya, ya. Tapi bisa mengalahkan orang Kanaan. Bagaimana ini? Ya, kalau kita melihat cara perangnya itu nyeleneh, ya, nyeleneh cara perangnya. Mereka tidak punya alat-alat untuk perang, nyeleneh cara perangnya. Yaitu mereka disertai oleh Tuhan, Tuhan pencipta langit dan bumi. Karena itu bangsa Israel, bangsa Kanaan tidak bisa bertahan. Ya, bagaimana bisa bertahan? Oh, cara perangnya nyeleneh itu, ya. Kalau kita beranjak ke lain kesempatan, ya, bangsa Israel ini diperintahkan oleh Tuhan untuk mengelilingi kota Yeriko, ya, mengelilingi kota Yeriko. Mereka suruh diam, tidak boleh berbicara, ya. Ya, untuk mengatasi COVID ini, jangan berhimpun bersama-sama, ya. Kita harus pakai protokol kesehatan, pakai masker, tapi kalau makan jangan. Tidak makan boleh lah, gitu ya. Makan jangan pakai masker, ya. Nah, seringkali itu kita karena pakai masker, ya, kita lupa makan, gitu, ya, nyantol, ya, tidak masuk, ya. Ya, terus aja, ya. Jadi ini, saudara, iblis menggunakan COVID ini untuk menjauhkan kita dari perhimpunan bersama, saudara, terutama anak muda. Siapa yang tidak pernah di mall? Selama COVID setahun ini, saya mau tanya anak muda, saya mau tahu aja, ya, kalau ada yang tidak pernah pergi ke mall selama setahun ini, boleh angkat tangan. Saya yang barangkali yang tidak pernah pergi ke mall, ya. Ibu saya bukan anak muda, anak tua, ya. Bahkan saya bercanda sama ibu-ibu ini, ya, bercanda bahwa yang diundang kemarin itu adalah kaum bapak dan kaum wanita. Saya bilang, aku tidak diundang, tapi untuk ditulis nama saya, gitu, ya. Ini bercanda dengan mereka. Saya bilang apa? Nah, saya ini bukan kaum bapak, kaum mbah. Tidak ada kaum mbah, itu bercanda aja, saudara, ya. Ya, puji Tuhan, kita kembali pada kebenaran firman. Iblis, bapak pendusta, itu menghendaki supaya kita meninggalkan perhimpunan bersama. Padahal Alkitab jangan meninggalkan, ya. Kita tetap, tapi kita memakai memakai protokol kesehatan, itu perlu, saudara. Tetapi tadi saya katakan bahwa siapa tidak pernah ke mall, ya, tidak ada yang katakan, berarti kita sebagian besar, ya, tentu pergi ke mall, ya, ke mall tidak takut, saudara, tapi ke gereja takut. Wah, ini, ya, ke mall tidak takut, ke
ke perkumpulan orang-orang banyak nggak takut, tapi ke gereja takut. Gimana ini, saudara? Ya, apakah ini tidak semudahnya si iblis untuk membuat supaya kita tidak mendengarkan firman? Kalau kita tidak mendengarkan firman, kita akan lemah. Kalau kita lemah, kita akan jatuh. Ya, saudara dikasih Tuhan. Karena itu saya tidak memaksakan. Kalau saudara tidak sehat, saudara jangan pergi. Ya, kalau tidak sehat, kalau saudara merasa sakit, jangan pergi. Nanti justru menulari orang-orang yang sehat. Ya, tapi saya bersyukur pada Tuhan, kita semuanya sehat. Amin. Amin. Semuanya sehat ya. Saya bersyukur bahwa semua terlindung. Ya. Sekali lagi bahwa kita perlu mematuhi protokol kesehatan. Ya. Tapi kita harus memikirkan juga bahwa kalau kita berani ke mall, mengapa tidak berani ke gereja? Gereja sudah diatur, ya, duduknya sudah berjauhan, ya, diatur, kita tidak pakai AC, ya, sudah diatur, ya. Tapi kalau saya ingatkan, jangan tinggalkan persekutuan bersama, ya. Artinya kalau saudara sakit, ya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak sakit, jangan tinggalkan persekutuan bersama. Sudah datang, sebab apa? Di situ ada Tuhan Yesus mengajari pergunakan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu banyak. Bagaimana kita menggunakannya? Yonatan, dia itu berkata, kalau orang Filistin berkata naiklah, itu artinya mereka sudah diserahkan pada kita. Ayo kita naik. Dan ternyata begitu. Ya. Ini adalah memerlukan hikmat yang daripada Tuhan. Saya percaya kalau saudara menggunakan itu, seperti apa yang saya katakan tadi, salah satunya bahwa Tuhan menyertai kami pada waktu itu, ya, sehingga bisa mendamaikan orang. Karena apa? Roh Kudus yang berkarya, Roh Kudus yang bekerja. Ya, puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya menghimbau bagi yang sehat, mari kita bersama-sama berbakti supaya ada firman yang masuk di dalam kita. Ya, mungkin saudara tidak ngerti apa, tapi saya percaya bahwa Roh Kudus itu akan memunculkan firman itu apabila kita membutuhkan. Ya, Roh Kudus akan memunculkan firman itu apabila kita membutuhkan, dan firman itu akan berkarya, ya, dan berbuat sesuatu yang sangat dahsyat. Seperti contohnya tadi bangsa Israel berperang, ya, dia nyeleneh, ya, nyeleneh. Masuk perang itu hanya muteri Yeriko saja, Yerikonya bisa hancur. Bagaimana nalarnya itu? Tidak terpikirkan. Tetapi gunakanlah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Berdoa, minta hikmat daripada Tuhan, dan saya percaya Tuhan memberikan hikmat pada kita. Tuhan menyampaikan pada kita sesuatu. Pasti ada sesuatu yang terjadi yang sangat dahsyat. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberikan pada kita yang memberikan kepada kita segala sesuatu firman, ya, sehingga kita bisa mengalahkan semudaya si iblis. Si iblis itu bapak pendusta. Dia mulai dari awal dunia ini sudah iblis itu memutarbalikkan firman. Iblis itu mengerti firman Tuhan, mengerti, tapi sayangnya diputar balik oleh iblis itu, sehingga menjadi tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Iblis yang tahu Yesus itu anak Allah, tapi barang siapa yang percaya, barangkali kalau iblisnya percaya, iblisnya bisa diselamatkan barangkali, ya. Tapi iblisnya tidak mau percaya, ya. Tambah, kalau kau anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Wah. Kalau kau anak Allah, turun, jatuhkan tubuhmu dari punggung bait Allah. Ya. Kalau kau anak Allah sembah, maka Allah bisa memberikan dunia ini. Alkitab menuliskan bahwa semua dunia ini adalah miliknya Tuhan. Jadi tidak perlu menyembah pada iblis. Karena itu Tuhan berkata, enyahlah, sembahlah Tuhan Allahmu. Ya, puji Tuhan. Ini mungkin untuk kita, untuk saya dan untuk saudara. Sembah Tuhan. Ya, kami menyembah Tuhan setiap hari di sini. Yang mungkin memberikan tambahan yang biasa diumumkan yang lebih mungkin, ya. Kita berdoa di sini mulai jam 5, ya. Kita berdoa.
Tetapi jam 4:30 kita sudah bisa menyembah Tuhan. Kalau saudara datang di sini, saya ada di sini dan saudara bisa menyembah Tuhan di sini bersama-sama dengan kami menyembah Tuhan. Ya. Jam 5 kita mulai, ya, ada yang menyampaikan firman Tuhan, ada yang menyampaikan penyembahan dan sebagainya. Jadi 4:30 itu kita mulai bersama-sama. Tapi kalau mau menyembah sendiri jam 5 itu kita bisa menyembah sendiri, ya jam 5 ya. 4:30 ya, kita bisa menyembah di sini, kemudian kita bisa menyembah di sini bersama-sama di Tuhan. Dengan demikian kita dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan akan campur tangan dengan apa di dalam segala hidup kita. Tuhan Yesus memberkati ya. Mari kita tunduk kepala ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sempurnakanlah apa yang Hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, lebih dari apa yang Hamba ucapkan, supaya jemaat boleh mengerti lebih dari apa yang Hamba ucapkan. Hamba boleh mencontoh Tuhan Yesus yang menggunakan kebenaran firman sebagai pedang roh untuk mengalahkan semua daya iblis, untuk mengalahkan bapak pendusta iblis ini. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, mantraikan firman itu di dalam kami masing-masing, supaya kami boleh mengalami damai sejahtera, berkat dan perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati kebenaran firman ini. Haleluya. Amin. Tuhan, mari kita bersyukur kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Tuhan, serangkaian ibadah kami telah kami selesaikan. Tuhan, kebenaran firman sudah Hamba taburkan. Tolong kami Tuhan, supaya kami mempunyai firman di dalam hati kami, sehingga firman itu merupakan pedang roh, dapat mengalahkan semua daya si iblis. Tuhan, terima kasih, puji syukur kami naikkan kepadamu. Tuhan, tolong kami Tuhan. Ya Tuhan, kabulkanlah doa-doa pribadi, doa syafaat yang sudah dinaikkan tadi, bahkan lebih dari apa yang sudah diucapkan. Tuhan, kami berdoa, ya Tuhan, kabulkanlah segala seruan doa kami ini. Tuhan, memohonkan perlindungan Tuhan. Hindarkanlah kami dari serangan virus-virus ini Tuhan. Oleh berkat dan perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah hamba-hamba-Mu yang sudah terlibat di dalam kebaktian pada pagi hari ini, baik singer, songwriter, musik, soundman, dan siapapun yang datang, sekalipun yang hanya datang saja pada pagi hari ini, kami sangat percaya bahwa jerih payahmu dalam bersuara dengan Tuhan tidak sia-sia. Dan kami mohonkan tangan kasih Tuhan menjamah kami, belas kasih Tuhan menjamah kami. Ya Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu buat kami semuanya Tuhan. Salurkan berkat-Mu Tuhan, berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kami mengerti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan melindungi kemana kami pergi, Tuhan melindungi apabila kami pulang. Tuhan, hindarkanlah kami dari segala mara bahaya, dari kerusakan kendaraan, dari kecelakaan, dari tangan-tangan orang jahat. Tuhan, kami boleh aman, kami boleh tetap di dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati berkat dan perlindungan Tuhan. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati.